tidak ada di kemudian di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur ya. Maksudnya mayoritasnya mungkin ada di Jawa Barat, Banten, Sumatera, Sulawesi dan juga Kalimantan. Itu artinya relawan di Provinsi Jawa Timur ini merupakan salah satu relawan di provinsi yang kemudian harus bekerja keras. Sampai saat ini langkah atau kemudian yang dilakukan teman-teman kami Prabowo di Jawa Timur seperti apa, Mas Rian? Oke, Mas, kalau misalkan memang di tahun pemilu tahun 2014, 2019 dengan rival dengan Pak Jokowi, memang kita akui suara Pak Prabowo mungkin lebih sedikit dibandingkan suaranya Pak Jokowi. Tapi beda case dengan hari ini, Mas, karena sudah Pak Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan diri lagi, dan dari hasil survei juga dari beberapa media yang sudah masuk surveinya menyatakan bahwa Pak Prabowo justru capres yang menjadi unggulan di Jawa Timur, Mas. Nah, ini fakta menarik yang mungkin sedikit berbeda dengan data-data di tahun 2014 maupun 2019. Justru Pak Prabowo hari ini di Jawa Timur merupakan capres yang sangat diminati dan diinginkan oleh masyarakat luas khususnya. Mungkin faktor-faktor itu dikarenakan yang pertama yang paling berdampak yaitu bagaimana sifat kenegarawan dari beliau, yang kembali lagi negarawan yang memang ditunjukkan oleh sosok besar dari tokoh besar juga Pak Prabowo Subianto yang hari ini bisa berada dalam satu kawasan, dalam satu kamar, dalam satu ruangan dengan Pak Joko Widodo dalam membantu pemerintahan demi memajukan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang menjadi fakta dalam survei. Namun survei itu memang bukan menjadi acuan, namun juga bagaimana yang terpenting, bagaimana relawan ini mampu terus bergerak, khususnya di elemen paling bawah, dan juga bagaimana kami Prabowo yang merupakan komunitas anak muda Indonesia dapat mempengaruhi secara masif anak muda untuk bisa memilih Pak Prabowo Subianto di tahun 2024. Karena memang anak muda ini merupakan pemilih mayoritas di tahun 2024 dengan persentase lebih dari 55%, dan ini harus kerja maksimal, kerja yang sangat luar biasa, dan insya Allah jika kita bisa meraih suara maksimal di anak muda, maka Pak Prabowo Subianto akan dengan mudah juga untuk melenggang dalam Pilpres tahun 2024. Itu yang pertama, Mas Gilang. Yang kedua juga faktor bahwa Pak Prabowo hari ini kembali lagi menjadi menteri ini merupakan suatu hikmah tersendiri untuk terus menjaga popularitas dan juga elektabilitas beliau. Artinya dengan kinerja terbaik di sekian banyak kementerian itu akan juga mempengaruhi pilihan. Dan juga menurut saya dengan 3 kali adanya pilpres yang sudah beliau ikuti dan dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor lainnya, maka sudah bisa dipastikan popularitas beliau diunggulkan dan jauh lebih banyak orang mengetahui Pak Prabowo Subianto dibandingkan calon-calon yang lain. Sehingga lebih mudah kita sebagai relawan untuk nantinya bergerak lebih masif lagi memperkenalkan beliau, itu sudah pasti mereka kenal, tinggal bagaimana nanti kita menjual program-program yang tentunya untuk kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Seperti itu, Mas Gilang. Baik, Mas Rian, kalau dari teman-teman relawan sendiri, apakah sudah ada koordinasi kemudian dengan Pak Prabowo atau kemudian dengan Partai Gerindra atau seperti apa saat ini? Kalau hari ini kita belum koordinasi secara langsung, Mas. Artinya memang kita menginginkan dari relawan ini yang menginginkan beliau sebagai sosok yang dengan segala macam kelebihan tadi kita harapkan mampu melanjutkan apa yang sekarang ini sudah dilakukan secara baik oleh pemerintahan sekarang, dan juga kekurangan-kekurangan yang ada di pemerintahan hari ini itu bisa lebih diperbaiki lagi apabila Pak Prabowo menjadi presiden mendatang. Seperti itu, Mas Gilang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.